Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok saya yang berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja. Nah, makalah ini ia membahas bagaimana hubungan antara pekerja dan pengusaha dapat mengalami konflik. Apa saja sih jenis perselisihan yang bisa muncul atau bagaimana peran mediator serta konsiliator dalam menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penjelasan ini saya dasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan kerja industrial serta beberapa referensi literatur hukum ketenagakerjaan. Nah, pada pendahuluan dalam dunia kerja, hubungan antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya harus berjalan harmonis, adil dan produktif. Namun, dalam praktiknya, ketidakpahaman sering muncul. Jadi ada pekerja yang merasa haknya dilanggar dan ada juga pengusaha yang mengambil tindakan tanpa prosedur. Bahkan tidak jarang terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Nah, jika tidak ditangani dengan baik dan benar, perselisihan ini bisa mengganggu stabilitas perusahaan, menurunkan produktivitas dan merugikan pekerja maupun pengusaha. Dan efek panjangnya akan membuat perekonomian bangsa dan negara ini menurun. Nah, karena itu menurun atau stagnan, kurang lebih seperti itu. Jadi, karena itu negara menghadirkan mekanisme penyelesaian konflik hubungan kerja industrial melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, mulai dari perundingan, biparti, mediasi, dan konsiliasi, arbitrase hingga pengadilan hubungan industrial. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya memahami jenis-jenis perselisihan hubungan kerja dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ada beberapa jenis perselisihan hubungan kerja nih, yaitu perselisihan hubungan kerja dibagi 4 jenis utama. Setiap jenis memiliki karakteristik dan penyelesaian yang berbeda. Nah, pertama ada perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang muncul tidak dipenuhinya hak normatif pekerja. Nah, sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, contoh beberapa kasusnya itu adalah upah lembur yang tidak dibayar. Nah, seringkali nih kita pekerja swasta maupun negeri, terkadang ketika sudah melakukan pekerjaan lembur di kantor, tidak memperoleh haknya. Haknya apa itu? Yaitu upah. Nah, dalam undang-undang sendiri itu sudah diatur loh teman-teman. Kayak ketika seseorang itu mengalami kerja berlebihan, ia harus dibayar lebih terhadap kerja itu. Kemudian ada juga THR yang tidak diberikan, pemotongan gaji tanpa dasar hukum. Nah, pemotongan gaji tanpa dasar hukum ini sering sekali yang membuat para pekerja itu tidak memperoleh haknya, teman-teman. Kenapa? Karena para pengusaha sering sekali mencari alasan-alasan untuk dapat memotong upah pegawainya. Contoh nih, ada beberapa kasus. Kayak seorang pegawai atau pelayan di sebuah restoran yang gajinya awalnya 3.500.000 atau 5 juta secara dengan UMR, tapi ketika gajinya sudah dia peroleh ternyata hanya sampai 1 juta atau 850.000. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pemotongan itu, teman-teman, gaji tanpa dasar hukum. Mungkin karena alasan terlambat, alasan sakit dan segala macam, akhirnya gajinya dipotong terus. Nah, ini nih sebenarnya nggak boleh nih, teman-teman, dan tidak diberikan cuti yang seharusnya. Nah, karena sifatnya normatif, perselisihan hak ini bisa diuji langsung dengan dasar hukum yang berlaku. Penyelesaiannya dapat melalui mediasi atau langsung dibawa ke pengadilan hubungan industrial apabila tidak tercapai kesepakatan. Jadi masuk ke pengadilan hubungan industrial itu bisa dikatakan sebagai upaya terakhir, teman-teman. Kemudian ada juga namanya perselisihan kepentingan. Nah, berbeda dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan bukan tentang melanggar hukum yang sudah ada. Perselisihan kepentingan muncul karena adanya perbedaan pendapat mengenai syarat kerja yang belum diatur. Nah, biasanya terjadi dalam negosiasi kenaikan upah di luar UMK, upah minimum kerja, dan penambahan fasilitas kerja. Sistem shift baru yang belum disepakati karena sifatnya prospektif atau mengatur untuk ke depan
Penyelesaian perselisihan kepentingan hanya bisa dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, kemudian tidak bisa langsung ke pengadilan hubungan industrial karena tidak menyangkut pelanggaran hukum. Kemudian ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini jenis yang perselisihan yang paling sering terjadi dan bahkan sempat menjadi kasus di awal-awal Pak Jokowi dengan kasus Omnibus Law. Nah, inilah jenis perselisihan yang sering terjadi. Perselisihan PHK muncul ketika pekerja dan pengusaha tidak sepakat mengenai sah atau tidaknya pengakhiran hubungan kerja. Contoh, PHK tanpa alasan yang sah, PHK tanpa kompensasi, PHK karena efisiensi namun prosedur tidak sesuai. Jadi kayak tiba-tiba dipecat aja begitu. Padahal orang ini mungkin produktif dan lain semacam. Pekerja dianggap melakukan kesalahan tapi tanpa pembuktian jelas. Nah, ini sering terjadi juga teman-teman. Nah, pekerja dianggap melakukan kesalahan tapi tanpa pembuktian jelas ini juga bisa memberikan efek pada yang sebelumnya itu perselisihan hak. Kayak gajinya bisa dikurangin seperti itu. Guna dalam hukum ketenagakerjaan, pengusaha tidak boleh melakukan PHK sepihak. Harus ada kesepakatan atau penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya, ya dikatakan bahwa PHK itu sah apabila sudah diputuskan dalam pengadilan. Jadi kalau nggak dalam pengadilan ya nggak dianggap sah. Tapi sekarang sudah bisa dengan alasan efisiensi. Kemudian ada perselisihan antar serikat pekerja. Ini terjadi antar 2 atau lebih serikat pekerja dalam satu perusahaan. Biasanya karena perebutan anggota, perbedaan pendapat dalam PKB, atau persaingan internal organisasi. Nah, penyelesaian ini dilakukan mediasi atau konsiliasi dan bisa dibawa ke PHI jika tidak tercapai kesepakatan. Nah, kemudian kita kembali kepada peran mediator dalam penyelesaian perselisihan. Mediator adalah pegawai pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang memiliki sertifikasi khusus. Mediator berperan sebagai pihak netral nih teman-teman, membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Nah, ada nih beberapa tugas dari mediator. Contohnya, memanggil para pihak untuk berunding, menyelenggarakan proses mediasi, memberikan anjuran tertulis bila tidak ada kesepakatan, membuat risalah mediasi yang memuat seluruh proses dan hasilnya. Kemudian, mediator juga harus melandasi pekerjaannya dalam beberapa prinsip. Contoh yaitu prinsip kerahasiaan, prinsip netralisasi, prinsip sukarela, dan prinsip keadilan. Jadi mediator ini sangat penting untuk menjaga hubungan industri tetap damai tanpa harus membawa perkara ke ranah pengadilan, teman-teman sekalian. Kemudian peran konsiliator dalam penyelesaian perselisihan. Konsiliator hampir sama dengan mediator, tapi ada perbedaan. Konsiliator bukan pegawai negeri jadi swasta, melainkan individu independen yang terdaftar di instansi ketenagakerjaan. Konsiliator digunakan untuk perselisihan kepentingan, PHK, dan antar serikat, tapi tidak untuk perselisihan hak. Nih, jadi ada batasan nih buat peran si konsiliator dalam menegakkan tugasnya. Nggak seperti mediator. Konsiliator ada batasan bahwa ia tidak untuk perselisihan hak. Kemudian ada pendekatan konsiliator lebih fleksibel dan berbasis kepercayaan dari kedua pihak. Nah, tugas konsiliator antara lain menyelenggarakan pertemuan, memfasilitasi kesepakatan, memberikan anjuran tertulis, dan membuat risalah konsiliasi. Jadi nggak terlalu jauh berbeda teman-teman sekalian dengan tugas dari mediator. Jadi konsiliator membantu menciptakan penyelesaian yang damai dan tidak menguras biaya maupun waktu. Nah, untuk kesimpulan secara keseluruhan, perselisihan hubungan kerja adalah hal yang wajar dalam dunia ketenagakerjaan. Namun, perselisihan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu stabilitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyediakan mekanisme resmi dan berjenjang untuk menyelesaikan perselisihan, mulai dari bipartit hingga PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam proses tersebut, mediator dan konsiliator memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak yang netral untuk membantu para pihak mencapai perdamaian tanpa melalui pengadilan.
Nah, keberadaan mereka membantu menjaga hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan dengan penyelesaian yang baik. Diharapkan hubungan antar pekerja dan pengusaha dapat berjalan lebih sehat, saling menghormati, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Nah, untuk penutup, demikian penjelasan mengenai makalah penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana perselisihan hubungan industrial diselesaikan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.